jangan datang ke gue untuk minta pinjaman, datang ke gue kalau mau buka asuransi gitu. Jadi gue biasa kayak gitu sih. Kalau ke mertua gimana Kak? Aduh, kebetulan mertua gue bersyukur banget, melek banget asuransi nih. Jadi sekeluarga emang udah punya gitu. Iya. Halo, gue Kinski Bujamin dan kita kembali ke Alive Talks. Dan hari ini gue ditemanin sama 3 wanita yang luar biasa. Ya, di sebelah kiri gue ada Michelle. Hai. Ada Nini. Hai. Dan juga ada Duma di sebelah Hai kanan. Kinski. Oke, nah hari ini nih kita kan benar-benar mau ngebahas tentang housewife ya. Jadi kita mau minta nih 3 wanita ini untuk memberikan wejangan-wejangan insight ya, secara kalian tuh housewife tapi juga sambil kerja juga ya kan, sambil menyangkul juga. Nah mungkin kita mulai dari Michelle dulu ya. Nah Michelle, kalau gue lihat di social media lu itu tuh kayak selalu campaign dengan hashtag Mami Pick. Yes. Ya kan? Mami Pick. Nah, lu boleh cerita nggak apa sih hashtag dari Mami Pick itu gitu? Sebenarnya tuh Mami Pick berawal dari pada saat aku udah married itu kan aku pindah ke Pick. Nah terus kayaknya kalau aku kayak ngelihat dan emang stereotyping orang-orang di daerah Pick itu kan mami-maminya itu rata-rata jarang kerja kantoran dan biasanya mereka kayak enjoy their life dan daily activitiesnya dengan nganterin anak, brunch, arisan, pilates gitu kan. Nah aku hadir di Pick dengan mas sebagai mami-mami baru, kayak pengen kasih lihat loh, oh ada Mami Pick yang juga hustle loh. Meanwhile, tapi aku tuh sebenarnya juga I'm going to brunch juga kok sama teman-teman dan aku juga pilates juga anyway. So nyalon juga ya. Iya, nyalon juga, bener. Rambutnya udah cetar ya. Oh iya, Sampai Mami Pick banget nih rambutnya. Thanks. Nah, jadi intinya mau mematahkan stigma ya. Yes. Kalau Mami Pick itu nggak cuma tai-tai life, Yes. tapi Mami Pick itu juga banyak yang hustler kayak Yes. Michelle, betul gak? Yes. Oke, nah kalau sekarang kita beralih nih ke Ibu Nini ya. Ibu Nini itu selalu mensosialisasikan di Instagramnya dengan hashtag Smart Housewife. Nah, lu boleh cerita nggak? Apa sih sebenarnya Smart Housewife tuh yang lu pengen campaign itu, pengen bagi-bagi ke orang tuh tentang apa? Sebenarnya smart housewife itu ya datang wejangan dari mama gue. Jadi sebelum gue married, mama gue tuh selalu wanti-wanti ngomong, jadi istri harus pintar, harus bisa cari duit. Karena kita nggak pernah tahu rumah tangga kita seperti apa. Jadi harus punya simpenan sendiri. Simpenannya duit ya, bukan laki ya. Gitu. Jadi ya berasal dari situ. Dan gue juga mau kasih lihat ke orang-orang di luar, kita jadi istri tuh gak boleh 100% depend sama suami gitu. Kita juga harus bisa kerja sendiri. Dan menurut gue ya nih, jadi ibu rumah tangga aja kita juga harus pintar cari diskon, Ya pintar benar, belanja yang menarik ya kan, biar uang jajan kita selalu nambah gitu. Benar gak sih? Benar. Ya jadi dari situ aja sih, simple aja. Benar-benar. Jadi benar-benar mau mengedukasi kayak orang-orang tuh, kayak lo tuh jadi istri tuh jangan terlalu inilah ya, dependent sama orang ya. Benar. Jadi Benar kita nggak? harus bisa dengan apa ya, kekuatan kita juga gitu loh, untuk Benar, kayak benar, hidup benar. buat kayak kita sendiri juga gitu. Benar, Jangan benar. semuanya kayak dikit-dikit nanya suami gitu. Iya, Although iya, memang iya. harus tetap minta izin ya. Tetap submit ya sama Tetap laki. submit. Benar, Cuman benar, kita benar. juga harus punya apa ya, our willingness to grow gitu. Benar. Gue agree. Nah, makanya nih, tapi ini aja baru awal nih ya guys ya. Jadi kita bakal tanya more about that. Nah, sekarang kita beralih ke Duma. Nah, kalau yang tadi 2 orang ini ada hashtag ya, hashtag khusus. Kalau Duma itu semua hashtag dipakai kayaknya ya. Nah, kalau Duma ini juga salah satu contoh di mana kayak wanita ibu berkeluarga tapi juga very hardworking hustler ya. Mama lah ya. Ya, mama nyangkul ya katanya ya. Nah, kalau gitu gue pengen nanya ke lu nih, Dom. Kalau lo sendiri akhirnya nih, kenapa sih lu masih mau kerja? Padahal kan laki lu sebenarnya tuh udah pinter cari duit. Ya, ya pintar cari duit tapi kan duit nggak pernah cukup ya Kins, Nah, gitu iya. ya. Nah, tapi selain itu juga yang paling bikin gue pengen kerja adalah gila, bosen banget. 5 tahun deng, 5 tahun tiap hari kayak yang dipikirin cuma anak, makan apa, pakai baju apa gitu ya. Kayaknya bosen banget ya, kita dasteran mulu di rumah ya, sekali-sekali lah ada keluar brunch gitu. Tapi kayak bosen lah gitu ya, pengen lah. Bosen lu, laki lu kayak lebih bosen liat lu pakai daster. Iya bener. Bener. Tapi itu juga benar. Laki gue juga bilang kayaknya lu boleh deh cari something kegiatan yang kayak berfaedah gitu kan, selain cuman hahihi dan ngurus anak aja, udah anaknya udah gede gitu kan. Ya udahlah, jadi gue ngubek lah, gue bisa bisnis apa ya. Cuman tetap aja tuh laki gue kasih syarat, nggak boleh bisnis yang ninggalin anak. Maksudnya kalau anaknya sakit, laki gue nggak bisa tuh kayak istilahnya jadi orang yang standby buat anak gue, tetap harus gue gitu kan. Ya kan bingung juga ya mau ngapain gitu ya, udah pasti nggak bisa ngantoran. Nah mau bisnis juga
ya nggak semua bisnis bisa ditinggal begitu saja ya. Betul. Bikin bisnis konvensional nggak bisa tuh anak kita sakit terus bye klienku atau bye karyawan, nggak bisa. Benar. Gitu. Malah kalau misalnya punya bisnis sendiri sih malah harus lebih standby ya. Parah, Benar iya. kan? Iya. Malah libur anak nggak bisa ditinggal ya kalau punya toko Benar, gitu. benar. Nah, kalau gitu nih, kalian itu kan bertiga. Sebenarnya kita backgroundnya sama ya, which is kita berempat itu kita punya fokus bisnis yang di bisnis asuransi. Benar. Nah, pertanyaannya bisnis tuh banyak banget ya kan, banyak banget bisnis yang bisa bikin lo tajir ya kan, bisnis cuci uang ya kan, judi online ya kan, Judi online sih. judi online. Nah, kenapa kalian akhirnya pilih asuransi? Mungkin dari lo dulu nih. Gue ya, sebenarnya gue ini kecemplung nggak sengaja di sini. Jadi pertama-tama awal-awal itu gue masuk karena mau beli asuransi buat sendiri. Terus kan biasa ya, mak-mak smart housewife cari diskonan. Nah, dari komisi gue hitung, wah gila, Lumayan banget nih lumayan, gitu. Jadi ya udah gue pikir, oh ya udahlah gue sign up jadi agen. Iya. Awalnya tuh nggak aktif, gue benar-benar nggak aktif gitu. Cuman terakhir-terakhir tiba-tiba banyak orang yang actually mulai aware, jadi mulai nanya. Terus ya udah gue sign up aja casually gitu. Terus gue ngeliat komisinya lumayan banget, terus akhirnya ya udah mulai terjun dan gue seriusin di sini gitu. Jadi awalnya tuh gara-gara ini aja ya, mental mak-mak yang Mental kayak nggak mau diskon. rugi ya kan. Benar. Daripada Mental kasih diskon. komisi ke orang, mending Buat buat gue gue sendiri, ya kan. bener, Iya, gitu. bener. Emang ya smart housewife guys. Iya. Nah, kalau misalkan Dum, kalau lo kenapa akhirnya milih bisnis asuransi? Iya, tadi ya mungkin ngelanjutin yang tadi gue ceritain kan, laki gue bilang ya udah deh lu cari kerjaan apa gitu, tapi ya tetep ya 100% lo harus standby buat anak, which is susah juga tuh carinya. Ya udah akhirnya gue menemukan, tiba-tiba ada teman gue ngepost ya di Instagram, Jule income-nya sekian gitu ya lu tau lah ya berapa gitu. Nggak ya tahu berapa sih? Ya berapa lah Berapa itu sih? ya. Pokoknya bikin deg-degan gitu. Pokoknya gue shock nih Seharga gitu mobil kan. Alphard gitu ya. Iya, benar. Bisnis apaan nih gitu kan. Terus teman gue juga campaign itu kayak ini ibu-ibu. Dia tahu nih, Duma mata duitan gitu kan. Gitu. Gue langsung nanya, ini bisnis apa nih? Dia udah ngomong ibu-ibu rumah tangga kayak income-nya pip gitu kan, kerja dari rumah. Ya udah gue langsung kayak oke, tell me about it gitu. Terus ternyata kayak ya it fits everything yang gue emang cari gitu. Ya dari segi waktu, dari segi semua sistemnya ya. Terus yang kayak tadi gue bilang, kalau tiba-tiba anak sakit ya feel free gitu. Kita bisa banget kan. Betul, Kayak benar. nemenin anak ke dokter and tinggalin aja dulu, nggak apa-apa gitu. Duitnya masih ngalir masuk kan ya. Masuk. Kita liburan 2 minggu aja kan Duitnya masuk. even nambah ya Benar. kan. Itu yang Liburan lo cuma 2 minggu. Oh ya kurang. pokoknya terbaik lah itu duitnya ya. Ya. Nah, kalau lo, Michelle, lo sendiri gimana tuh? Sebenarnya pada saat masuk ke bisnis ini itu aku karena abis dipropose sama yang udah jadi suami aku sekarang. Nah waktu itu pas zaman pandemi di 2020 akhir, baru banget lah kita pandemi. Nah terus suami aku kan tato artis. Nah jadi waktu itu kita kayak khawatir banget karena kita baru mau merit. Terus nanti amit-amit banget dia kayak kena covid, terus nanti masuk rumah sakit gimana nih, jebol banget nih duit, padahal udah mau resepsi and everything. Nah akhirnya cari-cari deh insurance kesehatan yang kita research, ada beberapa brand. Terus keingat memang ada Cijule yang waktu itu udah approach aku nanyain tentang bisnis di sini, dan akhirnya aku reach back ke dia. Ya udah dia bilang, oh yaudah kamu sekalian aja sign up dan sekalian belajar untuk kamu yang ngurusin sendiri untuk suami kamu. Dan ya udah that's it. Sebenarnya berawal dari situ doang. Terus akhirnya calon suami iya, karena takut udah jendes kan kalau Jendes. takut loh. Belum kawin udah jendes. Iya kan? berpikiran ke depan Iya kan? wanita ini luar biasa Karena ya. lo itu belum vaksin and everything kan, jadi kayak takut loh, soalnya dia kan skin to skin terus tuh everyday. Benar-benar. Ya kalau kamu tato Iya. bulu mata, Sulam alis bisa nggak? Nih nggak bisa. bisa, tapi ada gambar naga. Oke, nah lo kan udah jalanin nih. Kalau menurut lo sendiri kayak struggle terbesar tuh kayak jalan bisnis itu apa sih? Nah, kalau aku kayak ngerasa struggle-nya tuh beda-beda, tergantung depends on kita tuh lagi di stage yang kayak gimana. Waktu pada saat aku masuk, itu aku baru married, actually itu kayak nothing to worry about, nggak ada yang terlalu susah lah. Itu karena ngurusin diri sendiri doang dan how to push ourselves sendiri. Tapi itu menjadi challenge more, kayak challenging lebih besar lagi karena ketika udah hamil dan punya anak. Nah di saat itulah mulai harus lebih pintar lagi ngatur waktu untuk bisa gimana taking care rumah dan juga taking care tim, karena kan di sini kan kita bisnisnya kan developing tim. Gimana caranya bisa attentionnya kita untuk bisa selalu taking care nasabah kita juga, tim kita juga, sekaligus anak. Dengan yang maksudnya aku juga baru banget nih belajar nih jadi mama anak satu baby gitu ya. So I still learn a lot waktu itu. Cuman ya sekarang udah it's good. Oke, kan gue tahu nih, Mi, lo itu orangnya tuh sangat-sangat
rapih banget, organized Iya, banget. iya. Michelle ini salah satu orang yang sangat rapih banget, yang kayak kayak super kayak tak gitu ya jadwalnya. Nah mungkin lu boleh kasih satu tips nggak sebenarnya kalau misalkan buat di sana yang mereka tuh masih struggling in manage their own time. Oke, ini definisinya kalau misalnya mama-mama juga, tapi juga kerja. Iya. Oke, tips dari aku itu satu hal yang udah pasti harus plan everything ahead, dan yang kedua harus komunikasi sama pasangan ahead tentang semua plannya kamu. Jadi kalau aku itu dari awal aku udah kasih tahu, misalnya plannya kita mau pergi nih, waktu itu kayak kita ke Korea. Aku mau pergi ya ke Korea nanti di bulan let's say Oktober. Padahal aku udah ngomong dari bulan Juli gitu. So aku udah heads up aja ngomongnya dulu biar nanti dia bisa atur, karena kan dia bukan kerja kantoran. Dan aku udah bisa atur support system aku harus bisa atur mama aku, bisa datang mertua and everything. Dan yang kedua untuk urusan domestik rumah tangga itu selalu aku ada bikin jadwal, either meal plan, kapan aku panggil cleaning service, kapan aku groceries, itu udah ada. Berapa seminggu ke depan gitu? Yes, Apa sebulan ke depan? At least paling mepet banget tuh seminggu ke depan. Aku biasanya udah 2 minggu tuh aku udah tahu aku mau masak apa, minta orang rumah belanja apa aja aku udah tahu. Boleh nyontek nggak? Mi? Ciamik Boleh banget. dong. Menunya boleh kali ya? Boleh banget. Nggak usah lah. Boleh nggak lu bikinin keluarga gue punya sekalian? Terima beres. Nggak perlu gue resep. Jadwal groceries. Catering. Boleh. Nanti gue kasih Iya. list. Boleh loh, nanti schedule ada gua. carbs-nya, ada proteinnya gitu, semuanya ada. Emang jago sih, gue juga pernah lihat dia punya. Kayak wah rapi banget, tapi gue bilang wah nih gila lu sih ciamik banget. Ciamik ya. Nanti ada dictionary-nya ya. Kalau buat mama baru, follow dulu Michelle Alverina. Jualan Kinsibun. Nih Kurniawan. Dulu masih barani. Bisa ya. Jadi emang ibu-ibu suka jualan. Nanti aku suka share tipsnya. Aku juga share resep loh. Aku sih share kehidupan aku aja. Gak ada bisa di-share. Oke. Nah, thank you Mi. Tapi emang kita perlu belajar gimana manage our time. Apalagi kalau misalkan punya anak ya, especially itu kayak mau serapi-rapihnya gue selalu merasa kayak selalu ada faktor yang merusak schedule gitu ya. Iya, Selalu faktor X ya, gitu ada ya. faktor X ya. unexpected gitu. Nah, Benar. tadi lu ngomongin tuh kayak tentang masalah time flexibility gitu. Nah, lu sendiri ngerasain banget nggak sih kalau misalkan di bisnis ini tuh time flexibility tuh benar-benar kayak emang ini gila banget nih bisnis tuh kayak I can do what I want Ya, gitu. Gimana dong? banget ya. Karena gue kan dulu kan asalnya kan kerja kantoran ya. Iya. Ya kalau kerja kantoran ya udahlah ya. Itu bener-bener istilahnya gue tuh nggak di sekeliling gue tuh banyak ibu-ibu yang punya masalah anaknya sakit tuh mereka nggak bisa pulang. Karena kan yang kita nggak bisa cancel meeting sama klien dan lain-lain. That is why gue dulu resign pas habis lahiran. Karena gue tahu nih nggak bisa nih kerja kantoran, nggak bisa ditinggal kalau anak kenapa-kenapa gitu kan. Nah terus sebelum gue join bisnis ini, actually gue sempat nyoba tuh jualan online tipis-tipis gitu. Apa jualan apa? Just tip makanan dulu pas pandemi. Lu masak? Enggak Kayak gue tahu lah. deh. Just tip Yang makanan luar namanya kota ya? Perut Kota Masya. Itu lumayan laku. Oh, just tip PO Nggak ngapa-ngapain makanan. lagi Iya. ya kan. Ya udah tutup. Sekarang full time alive. Nah, anyway, di situ gue nyadar bahwa begitu waktu itu suatu hari mbak gue cabut dan anak gue sakit, itu gue tutup toko. Ya kan ya siapa yang mau nge-pack ngurusin order bla bla tutup toko. Nah, di Alive enggak guys. Mau anak gue sakit kayak mau liburan kayak tadi ya, mau kayak Kinski liburannya 3 bulan, kurang 6 bulan. Kinski 3 bulan, gitu. Cukup, aku udah cukup. Jadi kita tuh bener-bener kayak kalau hidup kita tuh lagi ada hambatan tuh bener-bener income ngalir terus dan nambah gitu. Ketika kita lagi ngurusin anak sakit, tim kita closing, tim kita rekrut gitu. Jadi bener-bener ini luar biasa banget flexibility time-nya sih, gue belum ketemu kayak anything like this. Wah luar biasa. Bener-bener dari yang lo pernah kerja di kantoran Iya. sampai bikin bisnis sendiri, lo bener-bener ngerasain bedanya kayak gimana ya? Iya beda banget. Kalau lo nih, lo kan sebenarnya lo ada bisnis lagi nih di luar Ada. ini ya kan, which is apa namanya Skincare beauty, sama produk piyama. sama piyama. Nah, lo sendiri itu gimana ngatur lo time flexibility lo ngurusin sama your business yang lain juga? Kebetulan kalau yang piyama itu aku udah punya admin. Jadi kalau piyama itu sebenarnya nggak ribet ya. Jadi gue tuh udah ada sistemnya sendiri dari awal. Jadi gue udah ke oper doang gitu. Jadi udah beres. Nah kalau misalnya yang skincare, gue punya partner. Nah sekarang gue juga jadi minority sih. Jadi gue cuma ngurusin yang perantalan kecil-kecil aja. Jadi nggak paling sebulan sekali, dua kali ngurusin finances gitu udah beres. Jadi gue masih bisa ngerjain yang lain kayak gini. Iya, jadi dulu delegate lah ya. Delegate. Oke, nah kalau lu juga especially nih guys, kita tadi denger kan kalau Michelle ini tuh kayak nyari asuransi karena dia buat si calon pasangannya yang sekarang udah jadi suami dia dan sudah membuahkan dia ya kan ya. Membuahkan. Jadi bayangin dong, jadi di bisnis ini dia baru masuk, habis itu langsung hamil ya, terus Yes. sekarang udah baru stop ASI ya kan. Iya, baru lulus Nah, ASI. gimana tuh? Soalnya jujur biasanya kalau misalkan orang tuh habis lahiran
punya kecenderungan, gue sih dulu gue pas habis lahiran gue nggak mau kerja lagi, gue mau fokus anak gue, ngurusin anak-anak gue gitu. Nah dan lo malah kayak masih, gue lihat ya lo rajin di bisnis ini biarpun lo lagi hamil dan lahiran dan empati dan apapun itu. Gimana how's your this time flexibility di bisnis ini yang benar-benar kayak lo bisa kasih tahu gimana sih gitu ngurusinnya? Iya, bener deh. Kalau di bisnis ini tuh time flexibility-nya tuh such a bliss ya, karena baru kerasa banget juga karena dengan kita di sini, aku benar-benar masih bisa 100% ngurusin anak. Memang dengan support system ya, aku nggak deny ada orang tua, maksudnya ada pasangan yang involve, ada nanny yang involve. Tapi day to day itu semuanya aku yang arrange gitu, dan berasa bangetnya itu beda banget, nggak bakalan bisa menurut aku kalau misalkan di bisnis sendiri juga yang konvensional tuh nggak bakalan bisa deh, karena kan kalau kita bisnis konvensional kita masih harus taking care of the products and everything. Nah kalau kita tuh enggak loh, actually kita setiap hari nggak yang harus di depan komputer atau on call, kan nggak harus kayak gitu. Dan ini yang blessing banget karena di Monday to Friday aja nggak kita tiap hari ke kantor. Betul. Kita nggak juga harus yang kayak meeting all the time, yang kayak harus back to back meeting juga enggak. Jadi buat yang kayak mikir, oh gimana caranya baru melahirkan, itu justru menurut aku yang baru married terus baru mau punya anak dan mencari bisnis yang ada time flexibility, this is the place. Life to the best menurut aku. Cucok gitu ya. Cucok banget. Life is the best gitu. Iya, ditambah lagi dengan income yang terus mengalir gitu. Walaupun kita lagi masa nifas 40 hari aja juga tetap ngalir kan. Bener. Nambah terus Apa yang dong. mengalir? Asi yang mengalir. Asi yang mengalir. Iya kan. Gitu. Nah kalau misalkan lo sendiri nih, kan lo udah jalanin berarti di bisnis ini lo berapa tahun? Dari 2021 pertengahan Juni. Bener-bener itu lagi pandemik, lagi Yes. apa sih kayak your biggest achievement atau apa sih yang lo tuh dapetin deh, nggak perlu biggest tapi yang lo tuh di dalam hati gue kayak this is what I want and I got it in here gitu. Nah, sebenarnya nggak tahu Chickensky ingat apa enggak, pas pertama kali aku masuk ke bisnis ini ya, sebenarnya aku tuh kayak nggak pernah berpikir ini akan menjadi bisnis yang aku bisa jalanin secara long term. Karena memang murni waktu itu mikir pengen nyari asuransi kesehatan buat suami. Nah, akhirnya tapi waktu itu karena kita lagi pandemik dan semuanya Zoom, kayak kita aku berasa kayak punya banyak teman baru yang emang seru banget. Iya, Bener. Kayak we have this new group of friends yang kebanyakan cewek-cewek yang seru-seru gitu, yang muda-muda gitu. Dan pada saat dijalanin, oh ternyata ini doable banget ya, dan ternyata sepertinya prospeknya bagus nih ke depannya. Dan pada saat aku jalanin, aku jadi semakin jatuh cinta. Nah, sebenarnya pada saat kayak di bisnis, jadi ngomongin. Nggak apa-apa. Nah jadi achievementnya tuh itu Kalau misalkan di sini tuh kayak berasanya juga yang paling aku rasain yang luar biasa, nggak pernah terkira-kira itu. Aku pertama kalinya bisa mendapatkan income 3 digit tuh di bisnis ini sih. Widih. Sama, tapi itu sama. Iya. Sama. Jadi itu nggak terduga sama sekali dan nggak pernah kebayang lah gitu, karena kan memang nggak ngeplan untuk bisa grow dan Bener. di Nggak sini gitu, kebayang nggak lah gitu ya. gitu. Secepat itu juga kan ya? Iya, Mia? iya. Jadi lu secepat itu. nggak jatuh cinta duluan? Enggak. The journey yang makes you fall in love ya. Kayak karena memang dari awal, sekarang to be honest deh, siapa sih yang emang pengen banget cita-cita di bisnis asuransi? Iya. Siapa gitu, Coba kita siapa semua di sini siapa? Gue pengen tahu. kita semua started off kayak dari pekerjaan yang berbeda-beda, Benar, dari benar. kantoran, Betul, dari betul. bisnis. Chickensky lebih banyak lagi bisnisnya. Iya. Aku juga sendiri kan Dia tadinya influencer bisnis. lagi. Iya. Cie, Influencer. influencer. Iya. Iya. Jadi ya itu sih, itu the biggest First achievement. 3 digit ya. Iya, Tapi dan itu, ya itu. like the big one ya, maksudnya kayak menurut aku itu biggest achievement sih ya. Karena Iya, nggak dan semua orang bisa ya. benar dan itu saat itu ya kayak kaget banget, dan akhirnya beliin tiket buat mami dan mami mertua untuk jalan-jalan ke Jepang. Wah, so sweet. mulia banget. Menantu idaman. Gue jalan sedikit, gue 1 juta dapat ngapain? Gue kayak Mertua jangan lupa mertua. Mertua gue jangan nonton ini. Oke. Congrats Mimi. Amazing. Semoga 4 digit ya. Oh ya, amin. Aduh, amin. Aku juga mau. Ya, oke. Nah, kalau misalkan lo deh Dum, kalau lo sendiri kayak your biggest achievement atau kayak yang tadi gue bilang ya, something yang mimpi lo yang akhirnya fulfilled gitu di bisnis ini tuh apa? Iya, kalau kayak income kan tadi gue bilang ya sama lah ya. Kalau income tuh achievement semua orang ya di bisnis ini gitu ya. Setelah 2 tahun pasti wah gitu. Tapi mungkin satu hal yang benar-benar
buat gue tuh kayak gila, ini achievement banget ya, belum pernah gue jalanin, gue dapat sejak gue lahiran adalah jalan-jalan liburan. Berapa hari kita kemarin? Seminggu ke Eropa pula gitu ya, tanpa anak, dan bener-bener kayak bebas aja gitu sendiri tuh, gue kayak keluar kandang gitu loh, bener-bener bebas Bebas gak banget mikirin, ya. bebas banget ya, nggak mesti mikirin anak gue nih abis ini makan apa ya, aduh anak gue udah ngantuk lagi, aduh anak gue gitu ya, bener-bener kayak udah free aja gitu, gue ngantuk gue tidur, gue mau bangun siang mau bangun pagi gitu ya, udah pokoknya bener-bener liburan tanpa anak dan dibayarin Alia. Wah. Untuk anak Duma kalau nonton video ini 10 tahun lagi ya, mama kamu keceplosan aja. Tapi dia tetap suka sama kamu, sayang sama kamu, dia tetap mau jalan-jalan sama kamu. Oke. Nah, kalau lo nih, Kalau gue tuh orangnya suka banget belanja. Oh, Jadi iya. achievement gue di sini tuh adalah belanja tanpa nanya suami mau apa beli. Sadis. Terus mau jalan-jalan sama my girlfriends, iya, beli bisa. tiket. Tapi izin Girl dulu ya, trip. tanggalnya bilang Iya, dulu iya, gitu. iya. Kalau bisa ya udah jalan aja, nggak usah ngemis-ngemis uang untuk beli gitu. Iya, Tuh kayak, benar. rasanya gimana ya lo kalau mau tiap kali beli barang nanya dulu, Beb, Iya benar. aku mau ini boleh nggak, Beb? kebetulan- Waduh. Mau nanya juga nggak enak gitu ya, baru nanya, kok udah nanya lagi Kalau gitu keseringan ya. tuh bisa lama-lama gimana nih? Kalau sekarang langsung aja gesek sendiri. Gesek, bayar Iya, sendiri. Dan ini ya, mimpinya nggak perlu lihat price tag lagi, Bener. bodo amat ya. Bodo amat, Bungkus. pokoknya suka Bungkus. suka Iya. bungkus. Sebenarnya ya teman-teman ya, jadi aku tuh sudah berapa kali trip sama Ibu Nini ini ya. Ibu Nini kalau trip ini kayak maraton dari toko ke toko, kayak dunia udah kayak mau tutup, besok udah nggak ada yang jualan lagi. Jadi aku ngerti banget waktu dia bilang dia suka shopping ya, kayak Iya, bener. sampai ada teman saya bilang gini, gue nggak mau ikut Nini lagi, gue kapok, gue capek, gue mending nunggu di kafe aja. Bocor. Oke. Gila, aduh guys, pokoknya gue doain supaya achievement kalian terus bertambah banyak dan Amin. semuanya fulfilled ya di bisnis ini ya. Sama-sama Kinski. Nah, kita ngomongin tentang kita balik lagi nih ke asuransi ya, balik ke asuransi. Nah, kalau gue lihat banyak banget ternyata tuh kalian tuh closing buat keluarga sendiri, benar nggak? Benar. Termasuk Iya, gue betul. juga. Tapi pasti kan masih ada tuh orang-orang di luar sana yang mungkin kayak mereka tuh pandangan keluarga sendiri tuh masih kayak belum percaya tentang namanya asuransi. Menurut kalian gimana ya cara untuk mengedukasi keluarga sendiri? Karena as kalian tahu, mungkin keluarga kalian support kalian di bisnis ini, atau misalnya kayak, Beb, aku mau bukain buat kamu, soalnya cashbacknya buat kita juga. Oh ya oke. Tapi ada juga yang kayak misalnya nih kayak gue tuh ngalamin dimana nyokap gue sendiri itu nggak percaya banget sama namanya asuransi. Sampai kayak di titik dia kayak gue mau bikinin aja, gue yang bayarin, dia bilang nggak usah, nanti mami kalau misalkan sampai sakit udah nanti mami pikirin gitu, kalau nggak ya udah nggak usah yang aneh-aneh lah gitu. Tapi itu kan akhirnya yang bakal mikirin siapa? Kita juga kan? Oh tentu Tentu, makanya akan keluar duit dari kantong kita juga. sendiri. Iya. Jadi sebenarnya keluarga Gimana tuh tuh? savings ourselves nggak sih? Kalau misal keluarga nggak punya tuh kita sendiri juga yang berbahaya. Jadi tuh danger zone, danger alert banget. Jadi gue biasa tuh kalau kayak udah, kalau sama keluarga bisa belak-belakan kan ya ngomongnya ya gitu. Jadi gue biasa langsung ngomong, coba deh lu jalan-jalan tuh ke rumah sakit, jangan ke mall terus. Coba lihat harga di rumah sakit sekarang berapa. Kalau misalnya nanti amit-amit nih ya masuk rumah sakit dan butuh dana besar, jangan datang ke gue untuk minta pinjaman. Datang ke gue kalau mau buka asuransi gitu. Jadi gue biasa kayak gitu sih. Kalau ke mertua gimana kak? Aduh, kebetulan mertua gue bersyukur banget, melek banget asuransi nih. Jadi sekeluarga emang udah punya gitu. Iya. Oke. Coba kalau lu dong, kalau lu gimana educate kayak ke keluarga yang masih belum percaya nih? Apalagi misalkan kayak nyokap lo sendiri atau mertua gitu. Waktu itu sih kebetulan sama ya, bonyok gue tuh pemakai Allianz, cuman waktu itu produknya jadul. Nah, tapi actually ini gue jadi keinget nih. Nasabah karena Allianz bukan pemakai ya. Oh iya, sorry. Kalau pemakai itu kayak kesannya agak negatif obat kakak. gitu. Dia nasabah Allianz udah lama. Nah, udah lama itu adalah kata kuncinya, berarti asuransinya belum diupdate ya kan. Iya. Nah, sebenarnya tuh banyak tuh waktu itu agen teman-teman mereka yang berusaha untuk ngupdatein, tapi kan ya gitulah ya, negative thinking aja Iya, gitu. iya. Masa sih. Nah, gue jadi keinget nih karena lo nanya. Nah, pada saat itu karena gue agen dan gue anak mereka, gue apa adanya dong, mereka percaya akhirnya gitu Iya, loh. iya. Jadi sebenarnya keluarga-keluarga yang anti-anti gitu, ternyata kalau anaknya yang jadi agen dan belajar, malah mereka jadi percaya. Gitu. Karena mereka anti kan karena orang luar mungkin Nggak ya. mungkin dong anak bohongin orang tua. Iya kan, bener. Durhaka. gitu, durhaka Bener. gitu ya. Jadi kalau waktu itu sih kayak gitu. Kalau mertua sama ya, untung mertua gue
gue malah yaudah buka-buka Iya, gitu benar. karena emang belum punya yang bagus. Mertua lu yang ini dong, yang nggak percaya dong, ini dua-duanya percaya. Coba, masalahnya mertua gue susah nih, coba mertua lo gimana? Iya, itu biasa sih ya si mertua belum Sampai punya sekarang. chance ya. Oke. Ya Iya. it's okay gitu ya, Iya. nggak apa-apa. Coba kira-kira kalau misalkan di luar sana kan biasa dong kita bisa memberikan wejangan biarpun tidak berlaku pada diri sendiri ya kan. Coba kalau misalkan di luar sana ada keluarga yang masih belum percaya, gimana lo edukasinya? Aduh, harus segera punya sih insurance kesehatan. Udah satu ya, kalau udah makin tua makin mahal. Kalau kedua, kalau amit-amit banget nggak ada hujan, kita amit-amit sakit udah goodbye. Harus udah keluarin dari kantong sendiri. So, think about it. Cuman 2 itu aja kayak udah harus bisa mikir deh, harus punya asuransi kesehatan. Tapi sebenarnya menurut gue sekarang nggak cuman kesehatan doang loh yang penting. Jadi kita juga harus punya asuransi jiwa sih. Ya, Ya itu kayak benar-benar sebenarnya menurut gue yang lebih nggak teredukasi di pasaran adalah asuransi jiwa. jiwa. Orang tuh ngerasa ya udah gue udah meninggal ya meninggal aja gitu loh, sisanya Iya, ya iya, terserah iya. gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu ya. Betul. Udah tahu nggak sih harga San Diego tuh berapa? Iya. Tahu dong, 1,5 M. Iya gila kan ya, bisa beli Gila. mobil loh. Iya, Kayak kalau misalnya udah meninggal lebih mahal lagi loh. Iya. Kayak orang tuh mikir nggak sih ke situ. Jadi menurut gue sebenarnya yang harus diedukasi nggak cuman kesehatan gitu, jadi harus ke asuransi jiwanya juga. Bener Iya, banget betul. tuh. Terus kan kita mulai punya keponakan-ponakan kan. Nah itu deh kita mesti edukasi lah ya. Gue juga edukasi adik gue waktu anaknya lahir, gue langsung bilang kan kalau ada apa-apa ya sama adik kita, anaknya jadi anak kita kan ya. Jadi kan Iya, bener iya. banget. Nah tapi untungnya juga adik gue waktu itu udah langsung buka karena dia di Singapura kan waktu itu. Jadi emang di luar negeri tuh ini tuh kayak hal-hal kayak gini tuh udah biasa banget. common banget gitu. Mereka tuh udah edukasinya udah educated banget. Bagus kayak banget. gini. Iya, iya. Kan? Jadi sebenarnya emang harusnya kita semua Indonesia nanti ke arah sana lah ya guys. Pasti. Hopefully ya, Amin. amin ya. Iya. Dimana bener. asuransi itu menjadi sesuatu yang orang-orang tuh udah wajib lah ya gitu, otomatis gitu punya. Iya. Bener guys, juga nyambungin dari yang tadi Nini ngomong, asuransi jiwa tuh juga penting banget karena gue tuh teman baik gue kan nyokapnya kan meninggal ya. Waktu nyokapnya meninggal itu kasarnya tadinya yang mau dibakar, terus ya akhirnya mereka berubah rencana mau dikubur, dan di saat kubur itu ini kan di luar kota ya, bukan di Jakarta. Akhirnya mereka tuh sibuk banget nyari tanah, dan tanahnya at that time nilainya tuh kan di luar kota ya, itu 800 juta. Wah, waktu dia cerita itu 800 juta belum hama peti, belum hama segala rumah duka segala macem. Gila, gue langsung mikir, gila berarti Dari kalau mana? misalkan gue dadakan nih minimal 1 sampai 1,5 M Iya, harus habis iya, buat iya. penguburan. Iya. Which is kalau misalkan sampai kenapa-napa lagi, buntut-buntutnya ya Siapa kantong lagi, ya, kan? anak Iya, lagi pasti, iya, karena kan betul. kebetulan kalau gue sandwich generation gitu Sama, kan. gue juga Jadi benar-benar kita harus mikirin kayak apalagi sandwich generation, kita harus mikirin ya udah berarti sampai orang tua kita udah mikirnya itu udah duit tabungan kita supaya nggak keganggu tabungan kita yang sekarang. Betul. Ya kan? Apalagi buat masa depan anak-anak kita sendiri kan. Iya. Iya. Jangan makanya. sampai keuangan Kayak- kita keganggu. Kalau secara generation tuh menurut gue harus mikirin yang kayak generation before sama generation after kan, bener-bener tuh capek banget loh. Jadi menurut gue ya produk-produk asuransi jiwa gini tuh bener-bener penolong sih, Iya ya. penolong banget. Iya. Part of the financial planning banget. Bener. ya. Benar-benar buat kalian yang lagi di sana lagi dengerin kita ngomongin asuransi, please jangan muak, karena seriusan kita tuh nggak berusaha untuk kayak di sini jual asuransi ya, tapi kita tuh pengen edukasi whether lu mau ambil asuransi sama siapapun, brand apapun, it's very important buat kalian tuh punya yang namanya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Oke, jadi kan kalian bertiga nih udah proven banget ya, kalian tuh kayak ngejalanin sebagai sang istri, tapi yet juga kalian nggak ninggalin kayak prioritas kalian yang sebagai istri dan juga salah satunya juga ibu ya. Nah, coba dong kasih tip jangan buat orang di luar sana yang mereka actually tuh pengen gitu, masih pengen berkarir, tapi ya itu nggak mau nih ninggalin nih keluarga gue, prioritas gue tetap keluarga gue gitu. Coba lu deh, karena lu kan organize banget orang ini. Jangan pernah takut buat nyoba sih, apalagi especially di business insurance. Jangan pernah takut buat nyoba karena once you've dive deep in here, you'll be surprised with the results. Wow, bijak ya. Iya. Bijak banget ya. Aku tidak bisa berkata-kata. Tiba mau nangis. Langsung aja kayaknya berarti ini yang nonton. Gak bisa dong, coba lu apa dong. Lu harus ngalahin. Ini pertanyaannya berarti persis buat ibu-ibu di luar sana yang kayak gue waktu itu ya. Iya dong. Nah pas banget nih ya pasti buat ibu-ibu di luar sana yang kayak aku dulu pengen banget balik kerja, cari duit, cari komunitas, tapi nggak bisa ninggalin anak atau nggak boleh sama suami ninggalin anak. Nah udah ada jawabannya kan sekarang. If you are smart, a housewife or not, come join us in a live.
Wow, luar biasa ya ujangannya insight hari ini dari 3 wanita luar biasa ini. Oke guys, itu dia kita hari ini kita akan menutup sharingan Alive Partnersnya. Jangan lupa untuk like and follow Alive by Vision di Instagram. Dan jangan lupa juga kita bakal berjumpa lagi di Alive Talk berikutnya. Tapi you know what? Jangan lupa like and comment yang ini khususnya karena ini the best Alive Talks ever. Ever. Makasih ya guys. Bye.